Tiga bek yang siap gabung timnas Indonesia jika ada situasi darurat, sudah punya caps. Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk laga kontra timnas China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di tengah jalan ada 3 penggawa terpaksa absen. Manusia hanya mampu sekedar berencana, tapi Tuhan sebagai penentunya. Patrick Kluivert menyiapkan puluhan pemain guna lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Juni ini. Namun, siapa menyangka jika Septian Satria Bagaskara dan Sandy Walsh berhalangan karena cedera. Sedangkan Eliano Reijenders minta izin untuk mendampingi istrinya yang segera melahirkan pada bulan ini. Sebagai nahoda timnas Indonesia, sebenarnya Patrick Kluivert sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Saat Maarten Paes mangkir akibat akumulasi kartu kuning, Reza Arya Pratama dikaling sebagai pengganti. Arsitek asal Belanda itu juga langsung gercep mendatangkan Beckham Putra menggantikan Septian Bagaskara. Sehingga kedalaman timnas Indonesia tetap terjaga untuk laga terdekat menjamu timnas China di SUGBK Jakarta, tanggal 5 Juni nanti. Khusus posisi lini belakang, Patrick Kluivert masih punya opsi mengundang 3 bek ini jika situasi timnas Indonesia darurat andai ada terpaan kabar buruk lain. Berikut nama mereka yang sudah punya caps di skuad Garuda. 3. Wahyu Prasetyo. Dari 32 pemain yang telah dipanggil dan melakukan pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, jumlah lini belakang paling banyak, yakni sejumlah 15 penggawa. Artinya stok ini lebih dari cukup. Namun, tiba-tiba datang kabar dari tim medis Yokohama Marinos bahwa Sandy Walsh masih dalam perawatan cedera. Begitu pula Eliano Reijenders yang di klubnya, PEC Zwolle, biasa dipasang sebagai bek kanan izin tak bisa bergabung. Tak ada salahnya jika Patrick Kluivert meminta stafnya untuk memberitahu Wahyu Prasetyo agar menjaga kebugarannya. Jika sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan, bek Malut United itu bisa menyusul rekan setimnya di timnas Indonesia. Meski posisi naturalnya sebagai bek tengah, namun pemain berjulukan Hulk ini pernah ditempatkan sebagai bek kanan di era Sintayong. Apalagi saat TC di Bali, Jordi Amat sempat telat menjalani latihan karena serangan sakit tenggorokan. Wahyu Prasetyo juga bisa jadi antisipasi untuk JIZS yang telah mengantongi 1 kartu kuning. Jika pemain Venezia di Serie A Italia itu dapat kartu kuning lagi saat melawan China, maka dia akan absen pada partai tandang kontra Jepang. 2. Muhammad Ferrari. Nama Muhammad Ferrari tak tercantum di antara 32 pemain yang disiapkan Patrick Kluivert menghadapi China dan Jepang. Padahal bek muda Persija ini ikut rombongan pada laga kontra Australia dan Bahrain periode Maret lalu. Meskipun dia tak masuk 23 nama yang masuk lapangan atau duduk di bangku cadangan. Di tengah krisis di sektor bek kanan, boleh juga nama Ferrari ditulis lagi. Dia fasih duet dengan Rizky Ridho di pos bek tengah Persija di Liga 1. Namun, di beberapa pertandingan Ferrari bisa beroperasi di sisi kanan. Seperti saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain, Ferrari tetap boleh dipertimbangkan untuk jaga-jaga. 1. Kakang Rudianto. Kakang Rudianto sedang dalam konfidensi tinggi usai bermain kontra Manchester United pada lawatan klub Inggris itu ke Asia Tenggara. Dia terpilih menjadi wakil Indonesia bersama striker Persebaya, Malik Rizaldi. Meski di partai persahabatan itu Kakang Rudianto masuk dari bangku cadangan. Namun, menit bermain melawan tim Liga Inggris membuat kepercayaan dirinya meningkat lagi. Nama bek kanan juara BRI Liga 1 2024/2025, Persib Bandung, ini pantas masuk skuad timnas Indonesia. Minimal bisa menambah portofolio karir pribadinya. Namun bukan tujuan itu saja, secara kualitas, Kakang Rudianto juga memang layak bersaing di sektor bek kanan. Selain Stefano Lillipali, ternyata sempat muncul nama Victor Detan saat Ragnar Oratmamun absen di timnas Indonesia. Selain Stefano Lillipali,
Victor Detan juga dianggap mumpuni untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ragnar Oratmangun ketika timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Ragnar Oratmangun dipastikan absen saat timnas Indonesia menjamu timnas China dalam matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Penyerang berusia 27 tahun milik FC Dender itu harus menepi buntut dari cedera lutut. Minus Ragnar Oratmangun, yang selama ini menjadi andalan di lini gedor tentunya membuat tim pelatih kelabakan. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert pun memanggil veteran timnas Indonesia yang bermain di Borneo, Stefano Lillipali. Pemanggilan tukang gedor yang sudah berusia 35 tahun itu membuat publik tersentak, mengingat Stefano Lillipali sudah sekian purnama absen dari timnas. Pemanggilan Stefano Lillipali belakangan santer diwartakan sebagai pengganti Ragnar Oratmangun. Kendati beda gaya permainan, tetapi Stefano Lillipali diyakini bisa menjadi pelayan yang baik bagi Ole Romeni selaku target man. Baik di tim nasional maupun klub, Stefano Lillipali memang dikenal sosok raja assist. Musim lalu misalnya, ia mengepak 11 gol dan 17 assist bagi Borneo FC di ajang BRI Liga 1 2023/2024. Sedangkan musim ini, dalam kondisi penurunan performa lantaran cedera sekalipun, Stefano Lillipali masih bisa mengemas setengah lusin gol. Kinerja apik itulah yang membuat tim pelatih kembali memanggilnya ke timnas Indonesia. Selain Stefano Lillipali, nama lain yang juga sempat mencuat sebagai pengganti Ragnar Oratmangun adalah Victor Detan. Victor Detan, siapa yang tak mengenalnya? Namanya beken, berkibar gagah di langit Indonesia. Masih berusia 20 tahun, ia sudah menyihir jutaan rakyat Indonesia via permainannya yang sangat memesona bersama timnas Indonesia, baik di U16 maupun di U20. Kelahiran Kupang, NTT, tanggal 11 Juli tahun 2004, digadang-gadang sebagai penyerang masa depan timnas Indonesia. Kiprahnya bersama Juku Eja PSM Makassar besutan Bernardo Tavares juga keren. Meski muda, ia hadir dalam 25 pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Tak heran, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memasukkan namanya ke dalam best pekan terakhir BRI Liga 1 musim ini. Bermodalkan wajah ganteng seperti Ragnar Oratmangun dan tinggi menjulang 175 cm, Victor Detan tak disangsikan lagi memang layak naik kelas di hadapan Patrick Kluivert. Namun, rupanya nasib baik belum berpihak kali ini. Yang pasti, masih banyak waktu bagi Victor Detan untuk meyakinkan Patrick Kluivert kalau dirinya siap 1000% jika Ibu Pertiwi memanggil.